Less is more kan tadi saya bilang. Belum lagi ya, kamu pakai gold leaf. Maksudnya, you already have a caviar, good quality of beef, you know. You don't need a gimmick of the gold leaf. Oke. Oke, luar biasa ya, kalian menyajikan 2 hidangan dalam waktu 50 menit, kecuali Belinda ya, 60. 2 hidangan yang berbeda, satu luxury dan satu lagi humble dish, secara budget lebih ekonomis. Kita langsung saja mencicipinya. Nick, boleh, silakan. Aku orang pertama yang dipanggil ke depan dan aku pede banget karena dua-dua dishnya aku itu cukup enak dan aku ngerasa porcini jus aku paling enak di antara mereka. Ini kayaknya struggling sekali bawa itu. Berat sih. Aku sempat hati-hati banget karena aku gak mau jatuh. Kalau misalkan ini jatuh, aku langsung masuk ke pressure test. Nick, ini apa, Nick? Untuk humble dish itu ada salted egg beef, di bawahnya ada pikannya, terus aku ada serve sama fried egg, sama fried curry leaves. Beefnya diapain? Beefnya cuma di-sear, ambil medium rare. Kalau misalkan untuk luxury-nya itu, untuk dia punya rib eye itu di pan-sear, habis itu seasoning aja, lalu ada porcini jus sama garden salad. Simple. Jadi yang humble kamu pakai salted egg dengan beef ikannya ya? Yes, chef. Jamur merang tidak dipakai? Jamu merang nggak dipakai. Nick, Yes, chef. paling nggak bisa bikin telur mata sapi yang bagus lah ya. Sorry, chef. Udah tahu kurang bagus, kamu nggak bikin lagi kenapa? Nah, Habis loh. Habis waktu. well, making a salted telur mata sapi sih cepet sih harusnya. Cepat sih cepat, chef. Tapi waktuku sisa 1 menit dan aku masih lagi goreng telur mata sapiku. Udah pasti nggak sempet lah bikin yang baru. Wah, Nick ini nggak ada waktu. Kita juga semua waktunya sama kali, Nick. Cuman Belinda yang lebih. Mata sapi aja kok apanya, Nick ini. Ini karena memang humble dish, untuk beefnya juga kan beda quality ya sama yang luxury. Di sini kalau kamu cuma sear begitu saja, dia masih agak sedikit tough. Alangkah indahnya dia bisa dipotong lebih lebar tipis, ya seperti beef salted egg. Jadi dia benar tipis, lalu ditepungin dulu, ya, tepungin dengan batter, ya. Baru dimasak dengan si salted egg-nya. Nasi sih, hati-hati nasi, a bit soft. Ya, salted egg is good. Setuju sama pikannya, kamu prosesnya kurang lebih kamu treat hampir sama yang ini. Padahal kualitinya jauh beda. Kamu bisa buat jadi katsu, kamu sekalian goreng, atau kamu potong bener-bener setipis mungkin, like a sliced beef. Karena kalau daging memang lebih tough, ketebalan itu kan ngaruh ya. Yes, chef. When it's very, very thinly sliced, it wouldn't be a problem. Salted egg sauce-nya saya suka. Sedikit terlalu creamy buat saya. Si milknya ya, mau pakai susu kan? Ya, pakai susu. Ya. Sedikit raw creamy dan aku sedikit setuju, tapi biasanya sih aku suka yang creamy. Egg-nya bisa di telur mata sapi bisa lebih baik lagi. Sauce it's okay menurut saya salted egg-nya, tapi bisa lebih gurih lagi. Ya. Oke, saya untuk mencicipi luxury. Garden saladnya apa aja nih yang kamu pakai? Ada pakai ice lettuce, ada pakai mixed salad, baby cucumber, ada cherry tomato, lalu aku ada rose baby potato juga. Ini yang dipakai 2 atau 3? Yang dipakai 3, pakai caviar, pakai porcini, sama pakai rib eye. Kalau untuk saya sendiri, the beef, memang ini daging bagus kualitinya. Japanese beef, bisa ada seasoning lebih lagi. But luckily memang ada caviar yang menambahkan rasa brownies dan juga saltiness-nya ya. Do I love the dish overall semuanya? Saya masih 50-50 ya. This is a Wagyu 9+. Very decadent, very oily. Dengan semuanya ini apakah menjadi suatu hidangan yang harmonis? Saya belum bisa decide. Karena I had better Japanese steak
than this. Ya. Salad dressingnya kamu pakai apa aja nih? Cuma lemon vinaigrette, that's it. Karena menurutku tujuannya salad aku di sana adalah untuk cut fat dari beefnya. Jadi aku ngerasa lemon juice, olive oil, that's it, udah cukup. It's good tapi masih bisa a bit more effort on the salad dressing. Yep. Karena belum dapat balance ini benar-benar acidity dari lemon. Mungkin kamu juga nggak pakai zestnya sampai ada aroma lemonnya, so it's just acid. Portion, you can make a nice, elegant one dengan more finesse daripada steakhouse style seperti ini. You get it? Yes, chef. Portionnya kamu nggak perlu masak that one whole thing terus Betul. ada sauce banyak. Because if you go to Japan, apapun yang menggunakan this high grade Wagyu, especially ribeye, prime cut, mereka tidak pernah serve sebesar itu. Because of the richness of the beef. Aku emang sengaja mau serve whole karena konsepnya aku itu steakhouse dan aku mau itu besar dan kelihatan barbar. Ya, itu ribeye kamu bisa trim sebenarnya. Kamu bikin jadi seperti sirloin. Karena kamu akan serve dengan dibuka seperti ini. Jadi porsinya tidak harus terlalu besar. Di sini, I really love your sauce. Kamu bilang roast potato, kamu bisa roast lebih lagi. Ya. If you ask me, your sauce jauh lebih enak pakai pikanya. Meaty ketemu dark, mushroomy, deep seperti ini. This very delicate Wagyu usually served dengan yang something more delicate. Sos aku lebih enak pakai pikannya dan aku setuju banget. Tapi kan humble dish, aku nggak boleh tambahin ke dalam. Truffle oil ya di potato. Yes, chef. You should put a little bit of that in the sauce instead of on the potato. Supaya benar-benar fokus you on the fungus, mushroomy, porcini, foresty flavor. Thank you, Nick. Thank you, chef. Kiki, Saya langsung aja Ki ya. This is ugly presentation. Yang mana? For a luxury dish, Yes. that's an ugly presentation. You're not supposed kasih saus sebanyak itu for beef of the highest quality. Semoga rasanya enak. Yes, chef. Wah, yang kukira cantik ternyata jelek. Yang pasti saya sudah memberikan yang terbaik, chef. Mungkin perletakan sausnya aja yang salah, chef. Kiki kayaknya sama halnya kayak Nick, karena bener-bener waktunya mereka tuh mepet banget, cuma 50 menit, jadi ya mungkin cepet-cepet juga platingannya. But you know, don't you agree? Ya, I agree, chef. Yeah. Sayang, man. Dagingnya harusnya terlihat dengan baik. So, what is this? Apa ini? Ini apa? Itu ada fried dumpling, chef, diisi pakai pikanya dan mushroom. Jadi, This is not dumpling, it's rangun. It's like Crab rangun. Oh ya, pokoknya saya tadi konsepnya bikin dumpling, Ya. chef, diisi Terus? dengan daging dengan jamur, Oke. lalu dibikin dengan salted egg two ways, chef. Satu yang di fried, satu yang dibikin pakai creamy. yang di fried yang mana? Yang disatuin sama si dumplingnya, chef. Oke. Udah, jadi setelah dumpling digoreng, saya salut dengan si salted egg yang sudah berbusa itu. Chinese style, chef. Terus kalau untuk itu, chef, ada Wagyu, ada porcini, saus, creamy sauce, chef, with pome puree, lalu ada garlic di bawahnya, chef. That's it, chef. Beefnya cincang. Di min, chef, pakai mesin gilingan, chef. Kiki, Chef. mungkin untuk saus kamu ini, again, yang humble ini, hati-hati sausnya. A bit too sweet. Ya. Tambahin lagi curry leaf lagi, infuse lagi supaya lebih gurih, lebih ramai. Kulitnya kamu bikin sendiri. Yes, chef. Itu pun juga hati-hati dengan adonannya. Harusnya digoreng fluffy, crispy. Ya, bagian dalamnya ini mungkin sedikit terlalu tebal. Kulitnya ini, jadi agak nyangkut. Ya, agak. It's a bit too thick.
sayangnya waktunya mungkin kurang cukup ya. Harusnya dalamnya daging kamu braise atau presto sedikit ya lebih disuir. Iya, Chef. Disuir Jadi, pakai sauce iya, Chef. and the mushroom, so dia jadi kayak adonan tapi Iya, Chef. you know what I mean lah. Iya, Chef. Kalau enggak dia digigit still a bit tough. Saya nggak sempat lagi untuk presto, Chef. Waktunya cuma 50 menit untuk bikin 2 hidangan. Makanya saya akalin dengan cara ngegrind. Cuman gitu pun nggak apa-apa, Chef. Saya akan perbaiki lagi ke depannya, Chef. Your dumpling saya suka konsepnya. Sebenarnya it's a nice dumpling, modern dumpling appetizers ya. It's a good way of thinking untuk menggunakan daging yang mungkin tidak terlalu mudah untuk di-serve as a steak on its own. Di sini hanya memang sausnya sedikit manis dan terlalu milky, terlalu creamy. Again, dengan dumpling yang udah kamu deep fry, justru it would be nice kalau kamu ada salad atau something yang refreshing. Misalnya si cabenya, instead of kamu ituin semua, kamu bisa julienne beberapa, kamu kasih di pickling liquid. Ya, Chef. Daun karinya kamu kasih koriander lagi, dan sausnya juga dibuat lebih light. Jadi dia benar-benar savory gitu. Ini masih enak, hanya endingnya akhirnya dia manis. Tapi the concept saya suka banget. Jujur aku lihat dishnya Kiki yang humble itu menarik banget karena konsepnya beda, very different. Tapi ya sayangnya terlalu banyak minusnya. Saya tetap kembali ke yang tadi ya, Ki. Jadi, this is a good dish. Tapi kamu harus hati-hati. High quality meat seperti ini, you don't need a lot of sauce. Ya, tidak perlu a lot of sauce. Yes, Chef. Because you want to memanjakan mulut dengan flavor dan tekstur dari beef yang boleh dibilang mahal ini. Yes, Chef. So you're not just buying the flavor, the taste, tapi juga the texture of the beef. Yang kata orang melt in your mouth. Okay, come here. If you get what I mean, ini ya. Chef. The caviar, Chef. bit of liquid, bit of the sauce. Ini aja udah very, very nice. Creaminess, layerednya, full body, umami. Saya suka banget the beef with the potato, with the caviar, sama your leek and carrot yang kamu char. Kamu naruh charred leek itu sebenarnya itu yang buat the whole dish menjadi very good. Oke, Chef. Not your sauce. Oke, Chef. Thank you, Chef. Ini kalau taruh Buat kenangan aja nggak apa-apa. Ya. You see, saya makan daging dengan sedikit potato with your caviar, your charred leek, your carrot, semuanya jadi satu. The flavor makes sense. Tapi ketika saya taruh sausnya banyak, ternyata memang itu yang nggak terlalu diperlukan. You're doing a little too much. Ya. Less is more kan tadi saya bilang. Belum lagi ya, kamu pakai gold leaf. Maksudnya, you already have caviar, good quality of beef, you know. You don't need a gimmick of the gold leaf. Oke. Oke, thank you Kiki. Oke, thank you, Chef. Waduh, ini kenapa aku jadi menurun kali nih cara masaknya udah di top 3. Ya mungkin aku nggak konsen ini di challenge 1 dan challenge kedua di top 3 ini. Aku juga sangat kecewa sama diriku, bisa-bisa aku pulang di top 3 ini. Ternyata dishnya Kiki yang humble dan luxury, komennya agak positif banget. Dan aku rasa dia salah satu orang yang bakal masuk pressure test terakhir kali. Belinda, silakan. Aku dipanggil maju ke depan dan aku bawa 2 dishnya itu aku lumayan pede, semoga hasilnya juga memuaskan. Oke, Belinda. Apa ini Belinda yang humble? Yang humble tuh ada sate marangi, Chef, sama nasi jamur merang. Kenapa sate marangi? Karena tadi kepikir begitu denger something yang comforting, terus lihat dagingnya, aku mikir kayak mau di sate gitu, Chef. Terus mikirnya sate marangi. Belinda bikin sate kali ini. Wah, dia kepikiran bikin makanan Nusantara. Malahan aku yang biasa bikin Nusantara nggak bikin Nusantara. Ini kegocek sih aku sama mereka. Kamu
biasa makan sate Marangi? Lumayan, Chef. Oh, ini kok fatnya banyak banget di sini. Tetap ini signature-nya Belinda ya. Kan untuk hidangan ini cocok. Kenapa nggak langsung buat? Oh, tadi ada beberapa di Oh udah. Ketumbarnya pakai yang utuh, Iya, terus kamu hancurin. di blender loh. Ini saya ngomong jujur aja ya. Dari 6 dish kalian, yang paling pengen saya makan nambah ya ini sate Marangi. Setuju. Aku tahu nih alasannya, Chef. Karena dish yang kita fetish semua kecuali punya Belinda. Bikin sate Marangi itu sedikit refreshing. Dengar Chef Juna ngomong gitu, well aku berharap semoga sate Maranginya enak. Bentar, Belinda, ini kenapa ada 2 sos? Nah, yang ini. satu tuh jus, Chef. Yang satunya lagi porcini velouté. Aku mau bikin 2 sos, soalnya yang satu tuh kan lettuce velouté. Kalau lettuce dia kan lumayan yang seger, jadi dia bisa nge-cut dari fattiness-nya dari beef. Dan kalau jus-nya itu dia untuk rasanya. Do you really think Wagyu Ini ada full Velouté. blood MB9 plus need a Jew? Kamu kalau disuruh milih sekarang mau pakai Jew-nya atau the porcini? You need time to think about that. Kayak Really? lebih ke jus, Chef. Kamu lebih milih Jew-nya? Aduh, Junya kamu bikin pakai apa? tadi pakai oxtail, Chef. Oke. Ay. Sendiri berarti ya? Iya. Ini yang lettuce velouté. Iya. How is it a lettuce velouté? Gimana cara Jadi buat? aku masukin lettuce-nya campur sama porcini. Oke, Bel. Iya. Mungkin untuk Marangi, ketumbarnya bisa dibikin lebih lagi. Oh, iya. Beratas waktu dibakar supaya smoky nempel di Maranginya, aromanya. And ketumbar seed juga it will release their oil and aroma juga supaya meresap di situ. Tapi ini di sini sangat kebantu dengan sambal kecap kamu. Ya. Iya. Tapi your beef, I don't like your velouté. Kalau untuk jus-nya masih yes, Iya. it's good. Masih ada beberapa unnecessary things yang ada di piring kamu. Iya. Untuk Wagyu-nya ya. Charred lettuce cuma 1 piece, it's not necessary. Pea tendrils again. Seasoning, it's good. Seared di beef-nya bagus. Thank you, Chef. Jus is nice actually. Thank you, Chef. Aku cukup kecewa ternyata velouté-nya tuh dibilang kurang enak. Tapi aku nggak masalah karena masih ada jus-nya yang dibilang enak. Oke, your Marangi. Sebenarnya flavor is good. Pas kamu bakarnya ini, kamu bakar langsung pakai si bumbu ketumbarnya ya? Iya, Chef. Aku marinate dulu. Kamu nggak glaze pakai kecap berarti kan? Aku glaze dikit aja, Chef. Di sini sebenarnya kecap bisa membantu to get that nice caramelization ya. Jadi kamu juga bakarnya bisa apinya lebih besar lagi dan lebih sebentar lagi. Iya. Jadi itu kamu buat dapetin as much heat and fire as possible untuk dapetin char-nya di luar, especially bagian fatnya kan masih banyak. Fat itu oke kalau dia kebakar dengan baik. Overall saya suka dish-nya untuk yang bagian humble ingredients, tapi secara presentation it's a bit too humble ya. Iya. Ini presentasinya udah bener berasa kayak di sini masih di galeri isinya masih 20 orang. Iya. Paham ya? Iya. For this one, saya suka mungkin portion again ini banyak sekali beefnya. Setuju, saya nggak suka velouté-nya Iya. sama sekali. It tastes like roux gitu, bener kayak the jus is good. Apakah diperlukan? Maybe not so much sebenarnya. Oke, kalau dari saya, Belinda, luxury. Daripada kamu bikin jus, kamu bikin velouté. I think for beef, Espanyol is better. Ya, sauce Espanyol. Dark roux with dark stock. Ya, kamu bikin lebih kental sedikit. Marangi, it's good, it's good. Marangi is good. Kalau saya buat sate itu biasanya bumbunya yang buat marinasi saya belah 2. Satu saya buat marinasi, satunya lagi saya matengin. Kalau untuk Marangi yang matang itu saya kasih kecap sedikit dan itu saya jadikan
olesan pada saat sebelum dia matang. Sate kayak gitu cara bikinnya. Jadi itu akan menambahkan flavor yang luar biasa untuk sate jenis apapun juga, terutama yang memakai kecap. Oke, thank you Belinda. Thank you, Chef. Aku dengar komenan dari juri buat kita bertiga itu sebenarnya kita merata ada minusnya semua. Tapi hopefully aku masih lebih unggul daripada Nick dan Kiki.